ونصلي ونسلم على رسول الكريم فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل وما يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak dan saudara sekalian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih sayangnya dalam memperkenankan kita dengan usaha nubuah, usaha kenabian, di mana usaha kenabian ini punya satu kekuatan untuk mendatangkan hidayah sehingga iman terbentuk. Kemudian dengan kekuatan iman mudah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kita diberikan nikmat usaha agama ini, kita mendapatkan bimbingan dari para masyayikh kita bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat hanyalah dengan kita memahami maksud Allah SWT ciptakan kita, yaitu untuk sempurna agama, imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarat, akhlak. Wujudnya agama sempurna hanya dengan usaha baginda Rasulullah SAW. Maka para masyayikh kita memberikan petunjuk kepada kita bahwa untuk mendapatkan agama sempurna, maksud Allah menghantar kita, mencipta kita, maka salah satunya kita menjalani usaha agama dengan benar. Yaitu artinya kita bimbingan dari para masyayikh kita yang kita kenal dengan 3 hadraji. Apa yang telah dibimbingan oleh Syekh Ilyas, Syekh Muhammad Yusuf dan Syekh Inamul Hasan, yang sekarang dilanjut oleh para ulama-ulama, para sepuh daripada surah alami. Surah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka diantaranya nasihat beliau kita mesti menjalani tarbiyah, yaitu nahlul harokat, kerja makomi, kerja intikoli. Di mana kerja intikoli ini akan didapat, dihasilkan kalau kita mengerjakan amal makomi. Kita tadi ingatkan bahwa kunjungan masyayikh dahulu itu mengingatkan kepada kita ini baru kepada bicara kerja, belum kepada kerja. Ya kalau kita hanya bicara kerja pertanian tanpa kita terjun ke sawah, ya tidak akan pernah panen. Maka kita berulang-ulang bermudzakarah dengan kita Kargozari, kita akan tertarget, kita akan semangat untuk kita mengerjakan daripada kerja yang azas, yaitu amal makomi dari 2,5 jam, kemudian menghasilkan jamaah 3 hari, menghasilkan orang-orang baru, masjid kita tambah makmur, yaitu adanya orang-orang yang sholat bertambah, dan lain-lain dan lain. Maka saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan dengan adanya kita sebagai orang-orang provinsi, orang-orang yang dituakan, kita memahami betul cara kerja yang baik, cara kerja yang dipandukan dari para masyayikh kita. Maka dengan kepahaman yang kita miliki ini akan kita sebarkan ke seluruh alam, mulai dari lingkungan yang terdekat di antara kita, markas kita, halaqah kita, markas kita, provinsi kita setidaknya. Maka insya Allah akan kita lanjut provinsi berikutnya, yaitu dari mana Pak? Dari Lampung ya. Iya. Sekarang Jawa Timur. Siap-siap Kaltara. Sesuai dengan jadwal dan program. Hari ini ada 2 program di bagian depan, bagian barat. Para ahli ilmu, ustadz-ustadz, supaya ikut dalam program Kargozari untuk para alim ulama. Boleh dengan kesediaannya
keluar dari majelis kalau di majelis untuk menuju ke ruang aula pesantren bagian barat. Persiapan Jawa Timur, setelah itu Kaltara, nanti setelah Kaltara DKI. Jawa Timur, silakan. Jawa Timur, mutakalimnya. Jawa Timur. Mari, Pak. Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, ini, Pak Abdul Somad. Langsung amal makom saja yang dibaca. Masuk berdiri. Desa dari Madura. Berdiri, bismillah. Berdiri. Bismillah. Yang dilaporkan apa saja, Pak? Oke. Bismillah. Kami Jawa Timur, jumlah 5 amal masjid, ada 28. Kemudian masjid yang 4 amal 31 masjid. Kemudian masjid yang 3 amal 56. Masjid yang 2 amal 60. Kemudian masjid yang hidup 1 amal 59. Kemudian banyaknya masjid yang mengeluarkan jemaah 3 hari mandiri 23 masjid. Banyaknya jemaah 3 hari tiap bulan ada 34 jemaah setiap bulan. Kemudian untuk provinsi, seluruh provinsi Jawa Timur ada 4 provinsi. Boleh kami dengar tadi jemaah yang 3 hari dari Jawa Timur ada 28 ya. Dan 23. berapa? 23. 23. Saya yakin dan bersangka baik dalam jamaah 3 harinya sebagai telah ditargetkan berkali-kali mengusahakan adanya orang baru dalam setiap jamaah 3 hari. Boleh diceritakan ada apa tidak, dan saya bersangka baik ada, bagaimana istilahnya tahapannya, monggo silakan. Oke. Jadi alhamdulillah untuk kami kebetulan Madura sendiri. Jadi di Madura itu biasanya kami dibentuk dari 2 jam setengah. Dari setiap 2 jam setengah, setiap harinya memang kami ada target. Ada target bagaimana minimal setiap bulan itu ada tambahan 1 orang. Itu aja yang ditarget. Dari setiap terutama di halakoh kami. Di halakoh kami sebagian ada yang sudah mandiri, kemudian terbentuknya dari situ digarap dari 2 jam setengah di Krom, kadang dikunjungi setiap 3 hari. Masya Allah. Seperti itu, Pak. Nah, dari 23 jamaah tadi yang 3 hari, yang setiap jamaahnya itu tadi ada orang barunya ada berapa? Apakah bisa nggak diceritakan?
Apakah hanya tempat saudara sendiri ataukah juga dari tempat-tempat yang lain? Kalau di tempat kami sendiri, di mahalah kami, itu tidak setiap bulan. Maksudnya orang barunya tidak setiap bulan. Rata-rata orang baru, dikatakan orang baru yang memang enggak pernah keluar dulu, kemudian kami rekrut jadi keluar lagi gitu maksudnya. Jadi kami anggap orang baru. Kemudian di tetangga yang lain, di mahalah yang lain masih satu halakoh, itu memang orang baru. Enggak pernah. Tapi kebanyakan dari kami Pak, dari orang barunya, kebanyakan orang yang uzur. Orang yang sakit-sakitan, ada yang orang tua gitu biasanya Pak. Orang apa? Orang barunya. Jadi seterusnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kan ditarget oleh para masyayikh kita bagaimana supaya setiap jamaah 3 hari ini ada orang barunya. Ya, kita ini kan ini secara umum ya, kita kan sudah sama-sama mendengar dari 2,5 jam kita, dengan ikram kita, dengan doa kita, dengan fikir kita, dan selanjutnya diharapkan adanya orang-orang yang baru betul, begitu maksudnya, bukan sudah pernah keluar kemudian dikeluarkan lagi. Kalau orang yang pernah keluar itu sudah termasuk orang lama itu. Nah, diharapkan dari orang yang baru tadi, pertama kali 3 hari, ini suruhan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kepada teman-teman yang baru tadi, kita secara umum memang kan berikan program. Dalam program 24 jam, katalah memang dipadatkan dengan program. 4 jam amal dakwah, 4 jam amal taklim, istimai dan infirodi, 2,5 jam istimaiyahnya, kemudian dikatakan adalah sholat 4 jam, zikir dan ibadah yang lain 4 jam. Ada juga yang tarif adalah hikmat, artinya 16 jam itu untuk apa saudara sekalian? Amal. Kemudian dengan bayan hidayah yang betul-betul bisa dipahami oleh jamaah, apa yang diperbanyak, apa yang ditinggalkan, sehingga katakanlah jamaah itu suruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hari itu bisa melaksanakan katakanlah macam yang sekarang sedang kita gaungkan, sedang kita suarakan, yaitu adanya 25 majelis, habis isyraq katakanlah jumpa umat, sampai katakanlah ya sebanyak mungkin kan begitu. Kemudian nanti habis zuhur katakanlah sebelum makan siang, habis asar katakanlah sebelum jalah umumi, nanti lepas isya lagi. Jadi surasian rahmati Allah Subhanahu wa taala yang kita dengar bahwasanya apabila jemaah 3 hari dikeluarkan dengan tertib yang benar, usul yang benar, sempurna amal istimai, sempurna amal infirodi, maka dikatakan surasian rahmati Allah taala akan menjadi sebab hidayah bagi seseorang untuk bertaubat kepada Allah. Ini penting. Karena semua kita ini sekarang istiqomah dan sekarang Allah Subhanahu wa taala masih istiqomahkan. Dulu pertama kali dengan apa saudara sekalian? Dengan apa saudara sekalian? Dengan 3 hari. Sehingga dengan disibukkan dengan amal istimai, infirodi, kemudiannya dengan cara tadi itu menjadikan orang yang 3 hari itu jadi betul-betul membuat keputusan hidayah, membuat keputusan untuk dijadikan dakwah ini menjadi kerja utamanya sebagai sarana islah bagi dirinya. Jadi ini kaitannya dengan adanya orang baru itu juga dengan arti ban hidayah yang sungguh-sungguh. Jadi jangan ban hidayah sesuai dengan pesanan kan begitu kan. Jadi ban hidayah sesuai katalah yang dibawa para masyayikh kita, langsung kepada teknis, kepada amal-amal. Dan itu
Memang perlu kita suasanakan di tempat kita itu memberikan ban hidayah dengan penuh kesungguhan. Jangan arti kita serahkan kepada teman-teman yang kira-kira nggak ada kemampuan. Kita betul-betul diputus, dihalakoh oleh orang-orang yang berkemampuan. Maka saudara rahmati Allah SWT diharapkan demikian tadi, dengan adanya keluar 3 hari itu betul-betul ada kekuatan rohaniah. Sedia saudara sekalian. Jadi maka adanya orang-orang yang sudah dipercaya, sudah biasa, alhamdulillah. Lah kalau akan mengkader, katakanlah teman-teman kita yang baru, disertakan untuk mendengar. Nah, kemudian setelah mendengar dari orang lama beberapa kali, siap saudara sekalian? Nah, dia dicoba untuk memberikan ban hidayah, didengar oleh orang lama tadi. Karena sering kita dengar, bisa jadi seseorang itu bisa bayan tapi nggak bisa berikan ban hidayah, bisa jadi kan? Nah ini jangan sampai terjadi, kita asal putus, nggak kita dengarkan oleh orang lama yang ban hidayah sebagaimana sering kita sampaikan, malah bayan sendiri, nggak kepada tertib amal 24 jam. Sehingga dicontohkan malah bayan sendiri cerita lahirnya Fir'aun sampai tenggelamnya Musa. Ini kan, mohon maaf, dari lahirnya Musa sampai tenggelamnya Fir'aun. Ini surah rahmatullah ta'ala. Jadi perkara ini supaya betul-betul adanya orang baru itu ditarget sedemikian rupa. Insya Allah berikutnya nanti akan kita kaitkan juga tentang wabsinya. Antum 3 hari yang lalu berapa jemaah? Targetnya berapa jemaah? Yang tercapai berapa? Itu Jawa Barat, Jawa Timur secara keseluruhan. Bisa ada datanya nggak? Datanya. Coba sebut. 3 hari yang lalu, periode lalu berapa jemaah? 3 hari yang lalu 24 jemaah. Targetnya berapa? 4 bulan ini bertambah. Targetnya setelah pemetaan itu 117. 117 kan 1 tahun kan? Untuk periode ini berapa? Ada nggak? Ya ini periode ini, Ustaz. Nah itu 1 tahun itu. Targetnya periode 40 ya. Oke. Yang lalu berapa jemaah? 24. 24. Sekarang berapa? 23. Kenapa menurun? Seharusnya bertambah dong, tambah 4 bulan. Karena ada yang bayar nisab akhir bulan. Terus kerjasama masjid di seluruh Jawa Timur ada berapa dibuat? Jangan lihat kanan lihat kiri, lihat catatan. Untuk seluruh Jawa Timur kami masih belum tahu. Belum tahu. Kalau yang di Madura saja berapa kerjasama masjid? Kerjasama yaitu 116 ya. Kerjasama masjid di kerjasama. Madura 100. Ada 34. 34. Yang jalan program 8 jam tiap hari. Ada yang 2,5 jam plus 2,5 jam. 3 hari plus 3 hari. Berapa orang? Masih belum ada, Ustaz. Ya? Belum ada. Belum ada. Terus adanya perorangan aja. Dari 40 kerjasama. Tadi 40 ya? 40 kerjasama masjid. Yang jalan berapa kerjasama? Ada nggak datanya? Ada sekitar hanya 8 masjid. 8 masjid. Nggih. Jola 2 bertambah ada nggak? Jola 2. Sementara masih belum. Belum. Antum punya masjid, ada nggak jola 2-nya? Ada. Kami mahallah alhamdulillah mandiri saja jolahnya. Kemudian untuk kerjasama itu rata-rata. Yang ditanya saja dijawab. Masjid antum hidup 5 amal. Masih iya. Masih iya, itu bagaimana itu jawabannya? Itu 3 harinya itu ndak setiap bulan, kadang terbentuk bulan itu, kadang di bulan itu digabungi mahalah yang lain. Jadi enggak sempurna memang satu jemaahnya satu mahalah gitu, karena digabungi. Berapa pekerja dakwah di masjid antum? Ada 4 orang. 4 orang. Nggih. Orang lama berapa orang? 4 bulan 40 hari berapa orang? Rata-rata 4 bulan.
Ya? Yang 4 orang 4 bulan. Orang lama semua. Apa benar? 4 orang, sudah lama 4 orang. Kan itu bisa bentuk 2 jemaah itu. 2,5 jamnya berjalan berapa orang? 2 jam. Hah? 2 jemaah. Berapa orang? Ada yang 6 orang, ada yang 8 orang. Banyak itu. Itu enggak pernah keluar, hanya ikut saja, senang. Iya. Ketika diajak enggak Jadi insya Allah ya. 2,5 jam itu enggak keluar dari masjid, di masjid saja. Maksudnya gimana? Loh, saya tanya. Antum 2,5 jamnya hidup katanya. 6 orang dengan 8 orang. 2 jemaah. Nggih. Terus tapi tidak apa? Mereka tidak apa? Tidak keluar dari masjid. Tidak keluar 3 hari. Iya, enggak keluar 3 hari. Bagaimana cara buat 2,5 jamnya? Iya. Iya, kami setiap 2 jam setengahnya itu untuk sekarang ini kita fokus pada kalam dakwah. Jadi kami belajar setiap orang. Apa itu kalam dakwah? Kemarin alhamdulillah kami pernah belajar kalam dakwah ketika gerak di Banjarmasin. Jadi belajar kalam dakwah. Sebelumnya hanya kami kenalan biasa. Kayak orang hanya bertamu, tidak ada tarwib, tidak apa, hanya semacam ta'alluq. Kemudian setelah kami belajar kalam dakwah, maka setiap orang diusahakan untuk bisa bicara kalam dakwah. Baik, silakan duduk. Jadi tuan-tuan yang mulia, yang dibuat di Banjarmasin, dibuat di Papua, buat di mana-mana, kalau ada hal yang baru, itu kita rujuk dulu kepada syuro. Jadi tidak ada kalam dakwah. Itu yang dianjurkan dalam pergerakan itu adalah membiasakan diri dakwah iman dan yakin 25 majelis. Itu dakwah infirodi. Jangan dikaitkan dengan 2,5 jam. Dan jangan dihilangkan program 2,5 jam. Program 2,5 jam ini istimai. Fungsi 2,5 jam ini, tuan-tuan, pertama kita punya iman meningkat. Amalan kita akan semakin meningkat. Karena dakwah kita itu membentuk diri kita. Dakwah iman banega. Dengan dakwah iman akan terbentuk. Amalan akan jadi baik. Istiqomah akan muncul di depan. Yang kedua, fungsi 2,5 jam di masjid kita ini adalah membentuk jemaah 3 hari. Kalau kita datang ke rumah-rumah kita nggak nafkil, kita mau dapat dari langit jemaahnya. Atau nanti pas nisab kita gabung lagi dengan halakah lain, dengan mahala lain. Kenapa kita tidak memperjuangkan 200 kakak kita? Jadi 2,5 jam itu jangan disamakan dengan dakwah-dakwah infirodi. Yang ketiga, fungsinya melatih orang-orang baru jadi mutakalim. Jadi bukan berarti kalam dakwah yang dipelajari 25 majelis itu saja yang melatih. Loh, dalam 2,5 jam juga kita latih orang baru. Orang baru juga kita suruh dia jadi mutakalim di rumah yang kedua. Jadi dakwah kita ini teman-teman tidak ada lafaz-lafaz yang baru, tidak ada. Kesimpulannya pentingnya agama, ruginya orang yang tidak amalkan agama. Dan agama itu datang dengan usaha. Pentingnya usaha agama, ruginya orang yang tidak buat usaha agama. Apa itu usaha agama? Usahanya nabi-nabi dan rasul. Ceritakan kisah-kisah nabi. Dan usaha agama itu gabungan daripada 4 amalan. Dakwah, ta'lim, zikir, ibadah, dan khidmat. Lebih ditekankan masalah dakwah iman yakin. Kemudian untuk belajar ini, Nabi sudah tidak ada lagi. Maka tanggung jawab ini Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW. Maka kita perlu belajar usaha ini. Dan mengajak umat Islam untuk belajar usaha ini. Untuk itu secepatnya kita 4 bulan, 40 hari tiap tahun, kita pasang niat, Pak. Niat mukmin lebih baik daripada amalannya. Siapa tahu tahun depan, atau 2 tahun ke depan. Kita sudah dapat niat, pahala. Tapi untuk praktek secepatnya itu 3 hari saja. Insya Allah Pak, 3 minggu ke depan, rombongan kami yang berempat ini akan keluar 3 hari di Masjid Al-Furqan, tanggal 27. Gimana Pak? Bapak ikut sama kami belajar usaha Anbiya alaihissalam, fikir Nabi, kerisauan umat, belajar amalan-amalan seperti itu. Jadi jangan sampai kita ibarat sepertinya ada program baru, program lama ditinggalkan.
Datang DTI, rumah ke rumah ditinggalkan. Tidak begitu. Jadi tidak ada hal yang baru dalam usaha kita. 25 majelis itu usaha sudah lama kita dianjurkan. Itu berbeda dengan 2,5 jam. 2,5 jam berjamaah istimai. Kita bentuk jemaah-jemaah kecil. 1 atau 2 orang lama. Masukkan 1 orang baru dan simpatisan. Diikutkan orang simpatisan. Tentukan rutenya. Ada 2 jemaah rutenya berbeda. Tentukan masing-masing 2,5 jamnya kapan. 3 harinya pekan keberapa. Mulailah kita menggarap area kerja kita selama 27 hari. Jadi pembentukan jemaah 3 hari itu sudah diusahakan 27 hari. Gitu. Coba bapak-bapak yang mulia, kita sebetulnya hafiz tentang tertib ini. Mari kita mulai itu. Jangan dirubah-rubah ini kerja. Perlu ada taskil. Kerja kita taskil. Tapi sebelum ditaskil, ditarget. Seperti memanaskan open. Target itulah bicara akhirat, pentingnya agama, ruginya orang yang tidak amalkan agama, pentingnya dakwah, ruginya orang tidak berdakwah. Apa maksud kita keluar 3 hari? Apa efeknya kalau kita nggak keluar? Jelaskan dengan mendetail. Itu 1 rumah 1 jam juga bisa, setengah jam juga bisa. Tapi kan untuk melatih orang baru, cukup 15 menit, 20 menit. Maghrib sampai Isya bisa 2 sampai 4 rumah itu. Begitu Pak ya? Ya. Ya, kemudian belum selesai. 3 hari antum punya jemaah. Band hidayahnya siapa yang kasih band hidayah? Kita musyawarahkan di halakoh. Halakah yang kasih band hidayah. Oke. Berapa lama band hidayah? Setengah jam sampai 1 jam. Ya, berangkatnya jam berapa? Jam 8. Baliknya pulangnya jam berapa? Jam 9. Oh, lebih 1 jam. Oke. Masya Allah. Jemaah 3 hari yang ditaskil berapa jaraknya? Tergantung musyawarah. Kita musyawarahkan di halakoh. Ya, antum kasih tahu jarak 1 jam kah, setengah jam kah? Jaraknya berapa dari masjid antum? Oh, ada 10 kilo. Antum sudah bentuk jemaah 3 hari sendiri atau masih gabung? Jemaah sendiri, kadang gabung. Jemaah sendiri. Iya. Oke, jemaah 3 hari antum berangkat taskil ke 1 masjid itu berapa lama? Digarap berapa lama jemaah 3 hari di masjid itu? Kalau yang pindah-pindah, Pak. Apa? Pindah-pindah. Setiap bulan pindah-pindah? Masih pindah-pindah. Coba tuan-tuan mulia. Baik, silakan duduk. Ini setiap munas selalu ada kargozari pindah-pindah. Kenapa kita harus ulang-ulang lagi? Karena hasil munas ini nggak sampai ke tiap-tiap mahalah. Kalaupun sampai, tidak dikontrol, tidak dikawal. Maulana Yusuf mengatakan, banyak orang tidak dengar arahan kami. Nah, bagaimana solusinya? Arahan ini harus sampai ke tiap-tiap mahalah. Bagaimana bisa sampai? Kita harus terjun ke tiap-tiap mahalah. Kurangi kerja dunia kita, perbanyak kerja agama. Baru kita akan melihat duit dapat dari kudratullah lewat amalan masjid, bukan lewat dagangan kita. Kalau banyak kerja dunia kita, mustahil yakin kita berubah. Makanya kita dilatih keluar 3 hari kan. Ternyata setelah kita keluar 3 hari, duit tetap dapat. Itu supaya kita yakin duit dapat dengan amalan masjid, bukan dengan amalan pasar. Allahu Akbar. Jadi tadi kita bicara apa tadi? Pindah-pindah. Jadi masjid itu kita keluar dari situ 4 bulan, 1 periode. 4 kali. Kalau dalam 2 bulan hidup 5 amal, pindah masjid lain. Kalau belum tambah lagi. Jangan pindah-pindah terus kita turis. Kita keluar masjid itu untuk menghidupkan amalan dakwah di situ. Keluarkan mereka 3 hari, bawa ke masjid kita. Kalau mereka orang baru. Kalau orang lama, keluarkan mereka di masjid yang lain. Insyaallah Pak ya, diperhatikan Pak ya. Jangan ada lagi yang pindah-pindah setiap bulan. Jola juga tidak 4 bulan target maksimal. Kalau 4 bulan tidak hidup, kita pergi ke masjid lain, dihalakkan, dimusyawarahkan, siapa yang menggantikan peranan kita di masjid itu. Oke Pak ya, semoga Allah mudahkan kita. Berikutnya mana tadi? Ya. Saya bapak-bapak yang mulia, tolong dicatat Pak poin-poin ini Pak.
Kalau kita nggak catat hilang Pak. Pulang ke sana ditanya gimana kesan-kesan Munas, sekian orang, rame, makan enak. Itu Kargozarinya. Bukan Kargozari kerja. Dicatat poin-poin yang bisa meningkatkan kerja. Catat poin-poin kesalahan kita selama ini solusinya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Data potensi dakwah Makomi, Kalimantan Utara. Banyak masjid yang hidup 5 amal, yang lalu 3, terrealisasi 3. Banyak masjid yang hidup 4 amal, kemarin 22, terrealisasi 23. Banyak masjid yang hidup 3 amal, yang lalu 43, sekarang 40. Banyak masjid yang hidup 2 amal, yang lalu 31, sekarang 33. Banyak masjid yang hidup 1 amal, yang lalu 18, sekarang 22. Banyak masjid yang mengeluarkan jemaah 3 hari mandiri, baru 3 masjid. Banyak jemaah 3 hari setiap bulan, yang lalu 18, terrealisasi 18. Saya mau bertanya, pelaksanaan jaulah umumi, kemudian bayan maghribnya waktu keluar 3 hari. Jaulah umumi pada saat keluar 3 hari. Biasa kita, kalau kita buat selepas maghrib, kita buat adab-adab bersamaan dengan jemaah masjid. Kita sempurnakan adab-adabnya, selepas itu kita keluar. Dan ba'da isya, kita buat bayan taskil. Berapa lama bayan taskilnya? Bayan taskil, ya kalau sesama karkun, seperlunya sepertinya. Tapi kalau ada orang-orang baru, kita kadang sampai 30 menit biasanya. Berapa? 30 menit? Iya. Kalau pas bayan maghribnya habis, kalau bayannya itu setelah isya, suprah panjangnya kapan itu? Suprah panjangnya Ustaz, biasa rata-rata karena kita saja. Kalau ada orang baru yang kita bawa nusroh misalnya, dia tidak sempat keluar 3 hari, hanya mampunya datang untuk nusroh, kita biasanya ngopi-ngopi sampai 20 menit lah, lebih kurang. Di antara kita saja? Biasa ada orang baru. Kalau pengalaman kemarin orang kami, baru yang bersama kita atau orang baru orang tempatan? Orang tempatan ada 1 orang. Baru-baru ya Sekar Guzari yang baru-baru kami keluar 3 hari. Orang baru itu karena belum ada kemampuan untuk bisa keluar, baru senangnya taklim, maka kami galakkan dia untuk nusroh dulu. Nah itu biasa pada saat nusroh itu kita kasih tarkib bersama dengan mereka dan orang-orang tempatan yang duduk 1 atau 2 orang. 2-3 hari artinya tertib. Iya, maksudnya itu kita arahnya itu kepada Saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mudzakarah yang kita buat di antara kita surah ini kan ada istilah suprah, bayang pendek, panjangkan suprah gitu. Jadi kita kemarin di dalam bayan hidayah di Rewin di sana itu, jadi bayan ini kan bukan ungkapan keilmuan kita, tetapi satu ungkapan dari amal rohaniah kita, amal infiradi kita, amal istimaiyah kita. Sehingga memang bayan itu pendek, panjangkan suprah. Jadi dari apa yang kita tarik gitu dari jamaah-jamaah yang bergerak, khususnya jamaah foreign itu, mereka yang memang dalam bayan hidayah di sana supaya membuat suprah panjang itu ya macam-macam, tapi telah dibuat untuk menyatukan dengan hati orang tempatan. Ada yang dibuat dengan cai ala India pagi hari, nanti mau jauh lah, kalau yang jauh lah hanya jam 5 itu juga suprah panjang. Kalau jauh lahnya sebelum maghrib, habis maghrib juga banyaknya pendek, 10 menit. Diupayakan ya bagaimana caranya supaya orang tempatan itu bisa duduk. Bisa jadi bayan kita itu katakanlah habis salam. Artinya dengan bayan pendek kita ini kan masih ada kesempatan sholat ba'diyah, habis itu siapkan suprah panjang. Jadi surahkan rahmati Allah Subhanahu wa taala ini termasuk yang perlu kita catat, bahwa untuk kita bagaimana
menarik orang tempatan sehingga banyak jemaah-jemaah luar negeri ya, yang kita ada Kargozari, ini Ustaz Safri yang narik Kargozarinya, mereka itu nggak ngerti bahasa Indonesia. Tapi dengan program jumpa umat ya, dengan jumpa umat dan dengan ikram, dengan bahasa terbatas, mungkin grammarnya terbalik-balik, tapi di malam hari dengan tangisan, itu mereka yang tidak bisa bahasa Indonesia bisa jamaah kontan, itu jemaah ada yang 5 jamaah, ada yang 3 jemaah, ada yang 7 jemaah. Lah sementara kita mohon maaf, bahasa kita lancar sama dengan di mana tempat kita keluar, tapi bisa jadi mungkin kita kurang ikram dengan mereka, bisa jadi demikian. Nah, maka perkara ini supaya menjadi catatan penting, apakah jamaah 3 hari, jamaah yang lebih dari itu, artinya panduan daripada pendekkan bayan, panjang suprah itu menjadi sesuatu yang kita sosialisasikan. Di sini jemaah 18 hari, jemaah 3 hari ya. Yang lalu 18. Targetnya berapa dalam satu periode ini? 24. Ya? 24. Kenapa tidak ada tambahan baru? Kenapa? Jadi di sini kita lihat ya. Iya. Yang 4 amal itu ada 23. Coba antum kasih contoh di halaka antum misalnya, masjid yang sudah ada 4 amal, ada 3 karkun, 4 karkun, 5 karkun. Ada? Rata-rata di kita, kalau di halakah tempat kami yang paling terbanyak. Yang lain itu rata-rata 1, 2, dan 3. Terus di halaka yang lain ada nggak yang karkunnya di atas 3, masih 4 amal? Ada. Belum yang jola 1 atau jola 2 atau belum keluar 3 hari, ada ya? Iya, jadi Tunggu. Apa usaha halakah dalam memantau masjid ini target hidup 5 amal? Ditargetkan nggak yang 4 amal itu hidup 5 amal dalam 4 bulan? ya pertama kita petakan dulu, setelah itu kita buat kerjasama masjid, dan kita pantaunya selain daripada musyawarah bulanan, juga kita biasa di mingguan halakah itu kita sering tanya bagaimana perkembangan atas kerjasama yang telah kalian buat dalam rangka untuk selain kita targetkan setiap malam markas untuk tagazakan membentuk satu satu masjid yang hidup 5 amal. Oke, evaluasinya kita tanya dia Iya. di masyarakat. Iya. Ada nggak dari halakah datang ke masjid itu asar isya untuk praktek 2,5 jam? Ada. Terus mereka tidak bisa keluar 3 hari. Keluar 3 hari bersama. Karena mereka yang kasus yang lebih sampai 3 ini hanya 1-2 masjid. Yang lainnya masih bangun kerjasama dari 1 dan 2. Kita singkatkan. Masjid ada 3 orang, 4 orang, karkun atau 5 orang. Ada kan di halakah lain? Paling tinggi 3, Ustaz. 3 ya. Yang aktif. Oke, 3. 3 ini kalau kita masuk 3+3 membantu mereka keluar sendiri. Kan bisa keluar. Dalam jangka 4 bulan. Logika enggak? Masuk logik enggak? Iya. Paham maksud saya? Pertanyaan. Iya. Oke. Ini 3 orang. Tambah orang halakah yang 3+3 menemani mereka. Gerak selama setiap hari. Bantu mereka punya 2,5 jam. Jumpa 2 orang. Cari taskilan baru. Iya. Logikanya kalau sistem ini dibuat. Harus ada orang yang 3+3 menemani mereka. Orang yang 3+3 menemani mereka ini juga membantu mereka punya 2,5 jam menguatkan. Iya. Tentukan pekannya sendiri. Nggak boleh gabung lagi dengan masjid yang lain. Iya. Kira-kira logikanya mereka dalam 1 bulan, 2 bulan bisa keluarkan jemaah 3 hari sendiri apa tidak? Sekarang dalam proses kami buat perkara itu, sekarang sudah mulai jalan. Bukan sekarang, selama 4 bulan kemarin. Iya. Jawab pertanyaan saya dulu. Logikanya mereka bisa keluar sendiri nggak? Tidak gabung lagi? Iya, boleh. Nah, begitu cara kerja kita. Jadi dicari orang yang 3+3 untuk membantu orang mahala yang sudah layak. Ada kelayakan mereka 3 orang keluar sendiri. Jadi Maulana Yusuf mengatakan level di mana teman kita berada atau mahalah di mana, level itu dinaikkan. Begini cara peningkatan kerja. Oke, sekarang di sini ada 18 jemaah 3 hari kan? Iya. Oke. Tapi yang mandiri cuma 3. Iya. Yang keluar dari masjidnya sendiri cuma 3 masjid. 3 masjid. Alhamdulillah. Tapi yang lainnya itu gabung-gabung gitu ya. Ini kita terbagi di 3 zon. Tarakan, Nunukan, dan Bulungan. Iya, dari 18 jemaah 3 hari,
yang hanya sempurna 3 orang minimal. Amirnya dari masjid itu, alat khidmat dari masjid itu. Yang lainnya gabung ke dia, itu cuma 3 masjid. Iya. Yang 3 masjid yang mandiri sendiri, yang lain dalam bentuk KSM. Keluarnya 3 hari. Apa itu KSM? Kerjasama masjid. Iya, itu yang saya maksudkan. Ya. Jadi kerjasama mereka. Sekarang dari kerjasama 3 masjid itu, ada nggak yang mereka gabung bersama-sama itu? Sesungguhnya di satu masjid itu ada 3-4 karkun. Belum ada. Ulangi lagi pertanyaan saya. Iya. Ini 18 masjid, 18 kurang 3 berapa? 15. Berarti 15 masih gabung-gabung semua. Oke? Kerjasama masjid. Iya. Dengan kerjasama 3 masjid mereka keluar, oke? Iya. Nah, dari kerjasama yang 15 masjid ini, ada nggak yang masjid dia sudah ada 3-4 karkun? Iya, sudah ada. Nah, itu masuk dalam mandiri. Dengan catatan, perhatikan semua Pak. Kalau sudah ada 3-4 karkun, tapi mereka masih kerjasama, ya, tidak mandiri, sesungguhnya ada satu masjid itu yang sudah bilangan karkunnya 3 orang, 4 orang, 5 orang, mereka sudah bisa mandiri dengan catatan. Mereka sendiri bayan hidayah di masjidnya, alat khidmat dari masjidnya, amir masjid itu juga. Yang lain yang 1-2 orang itu yang gabung dengan mereka. Yang lain tidak mandiri, tapi dia bisa mandiri. Tapi kalau gabung-gabung terus, bayan hidayahnya di tempat lain, alat khidmat masjid lain, amirnya masjid lain, berarti ini semua masih kerjasama terus, tidak ada yang mandiri. Jadi maksud saya, setelah kita bentuk kerjasama masjid, dan jalan mereka bentuk jemaah 3 hari, itu bertambah jemaah 3 hari kita. Tapi masih kerjasama, belum dari satu masjid sendiri. Maka dipantau lagi, mana kerjasama yang sudah jalan, tapi belum mandiri, supaya mereka dimandirikan. Dengan cara, tentukan pekan 3 hari dari masjid itu sendiri, yang lainnya gabung ke situ. Dengan catatan 3 orang, 4 orang sudah bisa keluarkan sendiri. Yang lain yang gabung ke dia. Jadi yang lain yang belum mandiri, dia sudah bisa mandiri. Amirnya dari situ, alat khidmatnya dari situ. Bisa dipahami tuan-tuan? Ya. Di antum punya kaltabar, berapa yang bagi masa sepertiga hidup? 4 bulan tiap tahun sempurna. 10 hari tiap bulan, setiap hari 8 jam. Ada enggak? Ini kalau pendataan kita ada 10, tapi yang berjalan sekarang ini baru 3-4 orang. 3-4 orang. Sempurna, 4 bulan tiap tahun. Ada yang 4 bulan, ada yang 40 hari 2 kali. Ya. 10 hari tiap bulan juga. 3 orang itu. Mengarah ke sana. Oke, sekarang saya tanya, bagaimana penggunaan 10 hari tiap bulan? Yang 3 orang itu. Kalau pertama yang kita keluar di muhala kita sendiri 3 hari. Ya. Selepas itu, karena kami baru-baru ini ada jemaah foreign secara beruntun, kami luangkan masa bersama mereka 3 hari. Untuk bantu jadi dalil, kadang jadi tarjim. Yang 3 harinya itu kadang belum sempurna, tapi tunggu takazah. Artinya kalau memang ada teman-teman punya kekurangan dalam misalnya mau keluar 3 hari, itu biasanya kami ke sana. Jadi sementara itu belum jalan secara normal. Oke. Tapi Jadi, kalau yang 10 hari tiap bulan, ada yang bagi masa ke markas di Ancol 1 minggu, di luar 3 hari hisapnya. Kalau di markas kita tidak boleh markas 1 minggu. Tetapi boleh takaza digunakan di markas untuk dikirim 3 hari ke daerah terpencil. Atau menusrah jemaah. Tetap 1 minggu bisa digunakan. Tapi diutamakan dulu 3+3 di mahalah ayahan kita. Kerjasama masjid itu. yeah. Jadi mana masjid-masjid kita punya ayahan. Yang ditargetkan untuk keluarkan jemaah 3 hari sendiri. Maka orang ini dimasukkan, disebutkan di situ. Oke? Yeah. Ya. Kemudian ada nggak yang 8 jam tiap hari? Atau 2,5 jam plus 2,5 jam? Kalau kami sendiri, kalau untuk 2,5 jam plus 2,5 jam itu, pertama kami baru-baru ini kan ada jemaah. Pertanyaan saya, ada berapa orang? Itu dulu. Ada 4 orang, Ustaz. 4 orang. Iya. Jadi tuan-tuan mulia, itu sama satu paket Pak ya. Yang bagi masa 3+3, dia juga bagi masa 2,5 jam plus 2,5 jam. Dia diberikan amanat untuk menggarap jemaah 3 hari dari masjid kerjasama. Tetapi tidak akan mungkin masjid itu bisa keluarkan jemaah 3 hari kalau tidak setiap hari kita datangi. Bantu 2,5 jam dia. Kontrol makomi dia. Jadi caranya 2,5 jam seperti gitu plus 2,5 jam. 3 hari juga begitu. Dan dia juga 40 hari tiap tahun juga. Jadi 40 hari keluar dari mahalanya sendiri. Begitu juga 40 hari yang kedua. Membantu jemaah 40 hari. Garapan dia waktu 3 hari di mahala tetangga itu. Ini satu paket ini. Dengan begitu sempurnaan kita punya sepertiga hidup akan terwujud.
Ya. Oke, kedepannya ditertibkan lagi itu ya, dan direkrut lagi orang-orang bagi masa lebih. Insyaallah. Bismillah. Jamaah rangka DKI Jakarta tahun kemarin 128, tahun ini 148. Kami belajar bekerja jamaah rangka. 148. Kami belajar dari kerja berdasarkan jamaah rangka ini. Baik musyawarah bulanan 1 tahun yang lalu ada 35, sekarang turun 34, target kami sebenarnya 75, sesuai dengan jumlah halakoh. 2,5 jam, tahun lalu ada sekitar 90, sekarang 114, target 148. 5 amal, 100, tahun lalu 108, sekarang 73, dan target 148. 108. 73. Itu periode sekarang. Yang 3 hari 108 juga. Tapi yang periode sekarang 80 dan target 148. Nah, masjid baru kita monitor rata-rata 26. Ini baru kita catat nih. Ada 26, target sudah 75. Orang baru yang kita catat, sudah mulai kita catat, rata-rata 20 per bulan dan target 80. Tali berumah yang lalu 350, sekarang 461, target 805. Tali mahalah tahun lalu 52, sekarang 48, target 122. Demikian. Jamaah 3 hari sekarang 80, yang lalu 108, target 148. Saya akan bertanya, itu kan tadi sudah terkonsep jumlah jamaah rangka ya, 148. Terus jamaah 3 harinya berapa tadi itu? Jamaah 3 hari 80. Kan harapannya sejumlah potensi Ya. 148 jamaah rangka adalah itu juga yang akan menjadikan jamaah 3 hari. Betul. Di lapangan ini kan ada kerjasama yang mereka masjid-masjid kerjasama yang mereka itu baru di atas kertas, mohon maaf. Jadi upaya apa yang dibuat daripada teman-teman Jakarta untuk kerjasama ini yang belum jalan itu bagaimana? Untuk supaya mereka memastikan keluar bersamanya 3 hari, untuk mereka memastikan bersama-sama dalam jaulah 1, memastikan bersama-sama dalam jaulah 2, dan berapa kitab ketahui untuk sesekali dalam 2,5 jamnya yang bersama dengan jamaah rangka. Baik, secara global kita kan ada musyawarah ya. Di musyawarah ini baik. Kurang pegang. Bismillah. Baik, di dalam musyawarah pekanan DKI kita kan berusaha untuk mencapai target. Kalau target ini tidak tercapai, kita takajahkan kepada halakoh atau zone lain, dan zone lain ini nanti akan membantu. Bentuk takazahnya dalam bentuk jamaah atau dalam bentuk kunjungan? Ada 2, ada jamaah yang dikirim jamaah, masturoh, mungkin ada juga yang jamaah rijal,
dan juga ada yang kunjungan. Dan alhamdulillah. Jadi mohon maaf ini teman-teman purpose jalan juga mendengarkan karena bisa jadi kita belajar kebaikan dari teman kita ini. Karena di mana-mana tempat juga sering apalagi kerjanya jamaah rangkanya sendiri belum disusun. Jadi kita dengarkan insya Allah dengan baik. Baik. Ya alhamdulillah dari kunjungan ini minggu berikutnya melaporkan hasil kunjungannya. Ya alhamdulillah. Kalau mentok-mentoknya kalau tidak bisa tercapai itu biasanya digabungkan 3 hari ini digabungkan, tapi kita sedang berusaha untuk penggabungan ini jangan sampai melebar ke halakoh lain. Jadi mohon maaf, alangkah baiknya kan daripada digabungkan menggunakan orang yang 3 hari betul. Plus 3, saya kira lebih tepat itu. Betul. Jadi sambil mentarbiah teman-teman kita untuk tambah pengorbanan. Ya. Jadi jamaah rangka yang mereka itu katakanlah siap keluar tapi mau digabung supaya ditaskilkan di halakos itu khususnya supaya adanya orang lama yang memang sudah terbiasa ataupun dilatih supaya bisa tambah masa 3 hari menyertai jamaah itu. Betul. Ya, berikutnya. Jadi karena khususnya di periode pertama ini kami banyak mengeluarkan intikoli sehingga orang-orang yang tadinya biasa membantu atau itu berkurang dan juga memang kita belum berhasil mempersiapkan penerusnya gitu. Oke. Ini jemaah 3 harinya 5 amalnya berkurang dan berkurangnya Betul. banyak. Betul. Karena intikoli. Betul. Ya ini baik, silakan duduk. Tuan-tuan yang mulia, ini banyak terjadi pada kita semua. Ada yang mau saya di DKI kerjasama masjid itu dibatasi 3 masjid, 4 masjid atau ada batasannya? Kalau kita sekarang kan pakai jamaah rangka Pak, jadi sudah dilebur di jamaah rangka itu. Ya kerjasama itu melibatkan berapa masjid? 3 atau 4 atau 5 dibatasi berapa? Ada 3 sampai 4. Jadi ini saya mau nanya, kan 3-4 masjid itu baru jalan kalau ada motor penggeraknya. Betul. Kalau nggak ada penggeraknya nggak akan jalan. Betul. Saya mau tanya, ada nggak masjid yang tidak jalan 3 harinya, lemah 3 harinya karena nggak ada motor penggeraknya di DKI? Pasti ada. Pasti ada. Nah, jika kasus-kasus seperti itu, maka mereka yang lemah tidak ada penggerak itu digabungkan kepada kerjasama yang ada penggeraknya, sehingga tetap mereka dirangkul. Jangan sampai ada masjid-masjid tercecer satu orang tidak jadi nisab. Karena tidak ada yang menggerakkannya untuk nisab. Terjadi ya? Betul. Nah, jadi itu diantisipasi. Jangan dibatasi 3 atau 4 masjid. Kalau memang keadaannya memaksa, 8 masjid bisa. Sehingga semuanya bisa terangkul oleh penggerak yang ada di kerjasama masjid yang ada keluar. Alhamdulillah otomatis begitu Pak. Ada pergak keluar yang digabung. Enggak, bukan daripada keluar. Jadi geraknya tuh sampai ke tempat-tempat itu, maksudnya. Usahanya tuh atas 8 masjid. Ya. Bukan 3-4 masjid saya, tapi geraknya atas 4-5 masjid yang sisanya nggak ada penggeraknya. Ya. Baik. Ya itu akan terlihat nanti pada waktu musyawarah bulanan. Nggak usah dijawab lagi. Arahan itu diresapi kemudian dikerjakan. Kemudian tetapi setelah kita buat kerjasama masjid, langkah berikutnya adalah mencari orang yang bagi masa 2,5 jam 2 kali, 3 hari 2 kali. Harus dicari itu. Dan itu jangan menunggu orang daftar. Kita mencari orang itu, minta sama Allah. Kata Maulana Yusuf rahmatullah, "Hamara iskam ki zariya se sahabat ki majuma ko tayar karena catat." Melalui kerja ini kita ingin membentuk kumpulan sahabat. Sahabat itu kerjanya sepertiga hidup paling rendah. Tidak ada yang 1/10. Kalau 1/10 terus di satu halakah, alamat nggak akan maju. Karena kerja kita tidak level sahabat. Sahabat jadi contoh. Minimal sepertiga hidup. Nah kita pun belum sepertiga hidup ini. Kita baru memulai 3+3 menuju sepertiga hidup. Masa ditawar lagi? Dicari orang-orang itu. Nangis minta sama Allah. Untuk itu Malaysia mengatakan, "Hame har ek. Sahabat ki maju mako banane ki mashghul karo." Setiap kita sibuk membentuk kumpulan-kumpulan sahabat di tiap-tiap mahala, di tiap-tiap halakah, di tiap-tiap markas.
Jadi bagaimana tuan-tuan melihat dari hasil munas kita ini bangkit, beri masa 10 hari tiap bulan, 8 hari tiap jam. Tapi tetap ditafakut muamalahnya dengan istri, penghasilannya bagaimana. Jangan gara-gara tafakut kita tidak menyuarakan ini. Ada orang yang pensiun, ada orang yang nggak kerja dunia, orang yang kerja ditinggal makan. Itu digunakan waktu kosong dia itu untuk kerja dakwah ini. Nah, seandainya belum ketemu, baru yang solusi Pak Abdullah tadi katakan. Yang terakhir saya ingin nyampaikan, kita banyak sekali jalan, tapi tatkala keluar intikoli terbengkalai di belakang. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya sudah diantisipasi. Ini mahalah hidup 3 hari. Karena si fulan dia bagi masa 3/3, dia akan keluar. Siapa yang menggantikannya? Harus ada itu. Presiden pergi ke luar negeri. Apa kacau itu tatanan pemerintahnya? Pimpinan perusahaan pergi ke kampung yang lain. Apa kacau perusahaannya nggak jalan? Kok orang dunia ngerti, kok kita nggak ngerti-ngerti, kan nggak mungkin kan? Nah, coba ini kita buka pemikiran kita, poin-poin kesalahan-kesalahan ini kita garis bawahi supaya tidak terulang lagi. Keren gak insyaallah? Dan saya berharap kan ini Jakarta dengan segala macam kelebihannya. Jadi supaya dari jamaah 3 hari yang dibentuk itu dari satu halakoh, kemudian nanti untuk 40 harinya juga supaya dari halakoh. Jadi mempelopori, merintis sebelum syukur di satu mahalah ada yang bisa di satu masjid, satu mahalah bisa mandiri, alhamdulillah. Paling setidaknya ya merintis istilahnya kemandirian dari satu halakoh untuk yang jamaah 40 harinya. Ya. Sehingga artinya arahan kita ini dengan ada orang berkarwuzari ini kan berarti kan bisa dijalankan gitu loh. Satu teori yang bisa dijalankan. Ini kan di Jakarta dengan segala macam, mohon maaf tadi, dengan segala kelebihannya, SDM-nya, dengan biasa kerja dunia juga nggak punya kenal lelah, ya kerja agama juga insya Allah juga nggak kenal lelah juga kan begitu. Boleh saya tanya, yang 3/3 berapa orang? 40 hari, 4 bulan. Menuju sepertiga hidup 107. 107. Yang setuju itu yang penggunanya sudah lancar berapa orang? Yang lancar kurang lebih 70 orang. 70 orang. Ya, ditingkatkan ya. Nah, ini apa namanya? 22 jemaah 4 bulan DKI. Pengeluarannya 21 jemaah 40 hari. Ya, lumayan banyak kan? Nah, hah? Ya, cuman menyebabkan makomi jadi menurun. 3 hari dan 5 amal. Ini jadi catatan ke depannya bagaimana disiapkan generasi lagi untuk menutupi kekurangan. Mana Papua? Siap-siap NTT. Bismillah NTT. Amal makomi NTT. Amal makomi NTT 5 amal ada 15, 4 amal ada 10. Bisa dibaca yang lalu? Tidak ada? Tidak ada itu, Ustaz. NTT ya? 3 amal ada 14, 2 amal ada 18. Banyak masjid yang hidup 1 amal 32. Banyak masjid yang mengeluarkan jamaah 3 hari mandiri ada 15. Banyak jamaah 3 hari tiap bulan 17. Masjid di NTT daerah terpencil ada berapa? Ada catatan nggak? Daerah terpencil yang belum pernah didatangi jemaah. Kalau untuk daerah Manggarai itu jawab pertanyaannya. Iya. Ada berapa daerah terpencil? Berapa? Bukan penjelasan. 10, 20, 15.
ada terdata nggak daerah yang belum didatangi jemaah tabligh? Belum ada datanya, Pak. Ada data nggak berapa banyak masjid yang belum terbuka? Belum terima jemaah? Tidak ada, Semua terima. Semuanya terima. Masya Allah. Terus berapa masjid yang mulai hidup amalan di tahun ini, di periode ini? Berapa masjid yang belum hidup amal? Terus tahun periode ini, 4 bulan ini, berapa masjid yang mulai hidup? 1 amal, 2 amal? Ini kalau ya ini datanya saya juga kurang bisa menguasai Ustaz ini. Ini kalau di daerah saya ini masih banyak ini yang masjid ini belum hidup amalan. Oke. Kalau nggak data bilang tidak tahu. Antum punya halakah apa? Malawatar. Berapa jemaah 3 hari yang lalu, periode yang lalu? Itu kalau di Malawatar itu ada 4 jamaah 3 hari. Yang sekarang? Ya itu 3 jamaah itu, 4 jamaah itu. 4 jamaah. Berarti selama 4 bulan tidak ada peningkatan. 4 bulannya. Ya. Selama 4 bulan satu periode. Ya. Dari Munas yang lalu sampai sekarang tidak ada peningkatan. Tidak ada. Yang bagi masa 3+3 berapa orang? 3+3 baru 1 orang. 1 orang. Iya. Berapa kerjasama masjid? Kerjasama masjid ada 3 masjid. 3 masjid kerjasama. Iya. Antum punya jemaah 3 hari, berapa di halak antum? 3 jemaah. Itu apa ini? 4 jamaah itu 4 halaqah. 4 jamaah itu 4 halaqah. Yang ditanya itu yang dijawab. Dipikirkan dulu pertanyaannya. Iya. Ya, maaf ya. Ulangi lagi. Halaqah antum namanya halaqah apa? Oh, halaqah saya ini halaqah Malawatar. Nah, di halaqah antum berapa jemaah 3 hari dikeluarkan? 2 jamaah. 2 jemaah. 2 jamaah. Yang mandiri ada nggak? Ada, Malawatar itu. 1. Yang 1 kerjasama masih gabung-gabung. Iya, masih gabung-gabung. Ya. Antum punya 3 hari, ada nggak orang barunya selama 4 bulan ini? Bagaimana? Orang baru. Oh, orang baru. Oh, orang baru ada nggak? Selama 4 bulan ini ada 1 orang. 1 orang. Iya. 3 harinya berapa orang keluar? 3 harinya ada 6 orang. 6 orang. Dan hidayah jam berapa? Wapsinya jam berapa? Bayan hidayahnya jam 10. Wapsinya? Wapsinya sekitar jam 8. Berarti tidak sampai 72 jam. Tidak sampai. Nah, kemudian masjid yang ditaskil berapa lama kita baru pindah? Bapak tiap bulan di masjid itu atau pindah-pindah? Pindah-pindah. Iya. Terus Bapak pernah nggak menghidupkan 5 amal, keluarkan jemaah cash dari masjid itu? 5 amal, ya itu biasanya yang ada beberapa amal itu nanti. Selama keluar 4 bulan, sudah pernah nggak menghidupkan 5 amal di tempat taskil? Oh, belum pernah. Ya, itu belum yang pernah. dijawab. Belum pernah. Pernah nggak keluarkan jemaah cash? Oh, belum pernah. Belum. Pernah nggak 25 majelis jemaah ke antum itu diberangkatkan 25 majelis iman yakin dibentuk? Oh, belum pernah. Belum. Taklimnya berapa jam? Taklim masjid. Bukan taklim masjid, taklim waktu huruf. Oh, 2,5 jam. Wih, mantap. Dari jam 9 sampai Kalau jam di masjid 12. Bapak berapa jam taklimnya? 1/2 jam. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Baik. Allahu Akbar. Oh, sekitar 15. Sekitar 15 orang. Sama jamaah masjid. Pada sholat maghrib. Biasanya orang yang sudah ikut dalam amalan talim itu biasanya dilibatkan dalam amalan makomi. Tapi untuk di taskil 3 hari biasanya belum siap. Umpamanya jaulah kayak gitu. Itu kita ajak jaulah 1, jaulah 2 ada yang siap gitu. Baik, di masjid antum kita kan bermasyarakat. Ada acara tahlilan, ada acara kerja bakti, ada acara takziah. Sejauh mana pekerja-pekerja dakwah membaur dengan masyarakat? Ya, kami. Ada nggak gap antara kita dengan masyarakat? Karkun-karkun tidak ikut membaur dengan program-program masyarakat. Kalau malam markas ada tahlilan, gimana masalah seperti itu?
Itu biasanya tahlilan kita ikut, yani acara-acara gotong royong ikut. Kita ikuti program-program di masyarakat, kita ikut. Jadi tidak ada masalah dengan tidak ada masalah. Ikut membaur dengan masyarakat. Berbaur di masyarakat. Baik, insyaallah. Ya begitu Pak ya, ini poin-poin yang selalu kita ulang-ulang supaya kita melihat daerah kita masing-masing, ada nggak kekurangan kita. Jemaah 3 hari 72 jam. Jemaah 3 hari jangan gabung-gabung. Orang lama cuma 2. Belum mampu 3, jangan sampai 5 orang lama. Ada 5 orang lama bentuk 2 jemaah. Jemaah 3 hari dibentuk dari jemaah 2,5 jam kita. Selama 27 hari gerak betul-betul, tentukan pekannya. Kemudian 3 hari 4 bulan di satu masjid. Setiap evaluasi tiap bulan. Kalau sudah 2 bulan hidup 5 amal, pindah ke masjid yang lain. Jemaah 3 hari harus kita hidupkan taklim sudah hidup. Jadi jangan terlalu jauh. Jangan 3 hari di tempat jola 2 kita. Jola 2 sendiri program. 3 hari sendiri program. 3 hari jangan bawa HP. Antum Pak. Ada nggak yang bawa HP 3 hari kemarin? Ada. Siapa jemaah yang tidak bawa HP waktu keluar 3 hari? Angkat tangan. Masya Allah. Siapa lagi? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Coba hadirin yang mulia, yang perusak ruhani kita kerja tablik di zaman ini adalah mata satu itu. Kita tidak bisa berlepas dengan itu, tetapi waktu 3 hari kita usahakan lepas, dan waktu kegiatan-kegiatan musyawarah tablik. Jangan perlihatkan HP di depan mata orang-orang. Siapa yang niat 3 hari, 40 hari tiap tahun tidak bawa HP insyaallah. Allah kabul sama. Papua. Jam 6:15. Papua. Ya. NTB Papua siap-siap apa? NTB baca dulu. Imam mana? Haji Abdurrahman. Gantian, masa saya enggak? Dapat jatah juga. Boleh. Laporan amal Makomi Provinsi Papua. Masjid hidup 5 amal, yang lalu 53, sekarang 57. Masjid yang hidup 4 amal, yang lalu 73, sekarang 62. Yang lalu 2 amal, sekarang 69. Yang lalu 69, yang sekarang 72. Hidup 1 amal, yang lalu 62, sekarang 71. Masjid yang mengeluarkan jamaah 3 hari mandiri, yang lalu 74, sekarang 70. Banyaknya jamaah 3 hari tiap bulan, yang lalu 97, sekarang 90. Ya, seluruh Papua. Sekarang sudah 6. Yang paling banyak Jayapura. Jayapura itu sampai 17. Di provinsi Antum berapa? Kami 18 jamaah, ya 14 jamaah. Berapa 18 jamaah 3 hari? Ya. Berapa kerjasama masjid di provinsi Antum? Kerjasama masjid itu Manokwari saja. Provinsi Manokwari namanya. Manokwari. Soal ceritanya provinsi semua dengan Bintuni dengan itu. Ya. Pertanyaannya didengar. Itu sekitar 37. 37 kerjasama. Jadi markas Manokwari itu kan skop kerjanya di provinsi Manokwari berarti. Ya. Ada yang di luar Bintuni dengan Babot di luar. Oke, berapa jamaah rangka jamaahnya? Jamaah rangkanya berapa? Kerjasama masjidnya berapa ring? Kerjasama? Kerjasama masjidnya. Dari kerjasama masjid. Ya 34 nih, 34. Jamaah 3 hari berapa? Jamaah 3 hari 18. Berarti ada berapa separuh jamaah rangka itu tidak efektif, tidak jalan. Ya. Kenapa tidak jalan? Jadi kendalanya jamaah 3 hari itu yang sudah ditaskil sepertiga hidup itu tidak jalan. Jadi ini yang saya tanyakan ke DKI juga sama. Banyak kerjasama masjid itu tertulis tapi nggak jalan. Yang jalan tuh kalau ada motor penggeraknya saja. Nah solusinya gimana? Menurut antum gimana cara? Jadi kerjasama masjidnya bisa diperluas atau orang di tempat yang jalan tuh tambah masa? Ya. Ada nggak dikerjakan begitu atau dibiarkan begitu saja?
Ini masih diusahakan yang sepertiga hidup. Ah, Masya Allah. Tapi ada fikir ke sana. Ya, ada. Jangan sampai ada karkun di separuh kerjasama masjid nggak keluar 3 hari. Berapa banyak orang nggak keluar 3 hari itu. Nah itu perhatian yang paling utama itu. Jadi harus emergensi itu. Jangan sampai ada karkun ada dalam kerjasama masjid tapi nggak keluar 3 hari. Nah itu yang keluarnya itu segera merangkul mereka. Kalau nggak ada yang siap sepertiga hidup, bawa aja semua. Jadi kerjasama masjidnya diperluas. Iya, ya. Supaya jangan sampai ada orang terdaftar dalam kerjasama masjid, tapi semuanya tidak keluar 3 hari. Itu jangan sampai terjadi gitu. Tadi kan separuhnya tadi tuh. Iya, ya. Nah, itu maksud saya. Mas Abdurrahman ini di Halakah apa namanya? Halakah Timur. Halakah Timur. Di situ ada berapa jamaah rangka? Jamaah rangka saya 5 jam. 5. Mas Abdurrahman di jamaah rangka nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Dalam rumusannya itu 4 penggerak, logonya, gerbongnya ada berapa? Gerbongnya 3. Oh, 3 orang maksudnya, 3 orang. 3 orang saja? Iya. Apa karena terbatas jumlah orang Islamnya di situ? Nah, maksudnya orang lamanya Orang lamanya 3. Iya. Terus lokomotifnya, kemudian gerbongnya, calon anggota jamaahnya, orang simpatisannya berapa? Orang lamanya yang pernah keluar nggak keluar berapa? Mentargetkan pelajar jamaah berapa? rangka saya itu ada 14 orang. Berapa? 14. 14 orang. Terus jumlah kakak di kampung situ ada berapa? Kurang lebih 200. 200. Apakah sudah dikunjungi semuanya laki-laki baliknya? Belum. Belum. Kira-kira kalau ditargetkan dikunjungi semuanya berapa lama kira-kira? Targetnya bentuk jamaah 2,5 jam sebanyak-banyaknya tuh. Oke, jadi insya Allah diniatkan, maksud saya mentargetkan di mahalahnya saudara Abdurrahman ini supaya setiap laki-laki balik dikunjungi. Dan saya juga berharap supaya data daripada laki-laki balik di situ jelas. Pataninya berapa, pedagangnya berapa, pensiunnya berapa, ASN-nya berapa. Sehingga sebagaimana saya katakan di awal kemarin, tadi pagi, yaitu bahwa setiap pekerja dakwah ini adalah memahami wilayah masjidnya atau muhalahnya itu macam seorang pedagang sembako memahami posisi dagangannya di tokonya sendiri. Jadi supaya ke depan nanti ada kargo jari, semua orang dikunjungi terkunjung balik gitu, ditargetkan untuk termasuk yang sering ditanyakan para masai, dan juga supaya katakanlah ditambah itu sudah ada belum jamaah anggota jamaahnya itu gerbongnya calon anggota yang pelajar ada tidak? Pelajar belum ada. Nah, diisi minimal 4 orang karena harapannya setiap jamaah 3 hari adalah membawa pelajar 1 atau 2 orang. Lebih juga nggak apa-apa. Karena ya, jadi supaya itu. Terus kemudian juga adakah alumni pesantren yang di situ yang belum tersentuh atau belum ada kedekatan dan usaha dakwah? Alhamdulillah ada alumni Tomboro aktif makomi ya. Oke. Jadi yang belum pun juga dimasukkan nggak apa-apa untuk menjadi calon anggota jamaah atau gerbong. Jadi saudara sekalian, apa yang saya tanyakan ini untuk kita semuanya. Setidaknya ada gambaran, itulah istilahnya cara kerja yang dipandukan oleh suruh kita ini. Termasuk kemarin atau tadi pagi saya sampaikan supaya jamaah rangkanya saudara Abdurrahman ini juga dipantau dari 3 orang tadi itu dalam pekanannya itu mesti harus ada kargo jari. Gerbongnya itu calon anggotanya terkunjungi. Jangan sampai kita katalah 2,5 jam dikerjakan tetapi yang calon anggota jamaah atau gerbang nggak terkunjungi. Bisa diajak katalah nusrah jamaah, bisa diajak untuk jaulah 1, bisa diajak untuk malam markas, begitu, bisa diajak untuk musyawarah bulanan itu. Jadi maksudnya itu demikian. Jadi penggerak itu termasuk memprioritaskan nama-nama gerbong atau calon anggota jemaah yang bisa angkanya bukan hanya 16 kan, bisa sampai 40 pun boleh juga kalau ada orang yang kan gitu. Sehingga orang-orang simpati, pernah nusroh, ada katalah demikian tadi. Ya, demikian.
di tempat Bapak Abdurrahman. Kita kan keluar 3 hari ini salah satu tujuan mentaskil orang supaya keluar kan. Jadi di tempat kita 3 hari itu ada nggak dibiasakan? Biasakan bayan antara maghrib isya kan. Ya. Bayan pendek, suprah panjang. Ada nggak dibiasakan di sana? Jarang. Nah itu harus seluruh Indonesia tuh. Jadi untuk bisa membuat orang itu dekat, tersentuh dengan kita bukan dengan bayan. Sebagian besar karena suprah. Jadi itu harus dibiasakan bayan pendek, suprah panjang. Antara maghrib isya itu bayan 20 menit, suprah 20 menit. Jadi seluruh Indonesia tuh Pak, dibiasakan. Kemarin jamaah luar negeri buat gitu di Bandung juga, di Jakarta juga. Karena itu bukan arahan baru, arahan lama itu. Supaya dengan suprah inilah orang-orang tempatan terkena hatinya. Nah, jadi dibiasakan seluruh Indonesia. Bayan-bayan keluar 3 hari ke 40 hari, bayan pendek, suprah panjang. Karena kebanyakan bayan ini kurang dimengerti, tapi ke suprah dipahami sekali itu insyaallah. Ya, NTB sebelum NTB coba Awaludin berdiri Awaludin. Kendari. Ini beliau punya karomah supra panjang nih. Coba kita, bukan supra panjang, tapi dakwah basar dalam meningkatkan kerja di mahala ayahnya. Tadi lupa Kargozari dia, saya dapati. Silakan singkat padat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin memang selama 4 bulan, selama 2 bulan itu orang lama kami sering kunjungi untuk menyambung amalan mingguan maupun amalan-amalan bulanan. Tapi selama 2 bulan itu berapa kali kita lakukan, setiap minggu nggak pernah hadir. Kami juga mau buat satu rumah. Nah, di sana kan ada musonggi di sana itu. Kita mau buat sagu itu kayak diputar. Nah, itu kita buat nggak datang juga. Akhirnya kami itu datang saja bawa Indomie 5 bungkus, telur 2 biji, datang di rumahnya, simpan balik. Habis itu kami datang di mahalanya, di masjidnya dia. Heran juga dia. Wah, kenapa Pak Awal datang lagi sini? Nah, enggak lihat-lihat keadaan masjid. Biar silaturahmi sama teman-teman yang lama. Setelah keluar masjid, bawa roti 3 bungkus, 4 bungkus. Kasih dia 4 bungkus itu rotinya. Nah, nanti yang 4 bungkus itu dia bilang ini untuk di rumah. Tapi ternyata dia 1 bungkus bawa di rumah, 2 bungkus dia kasih teman-teman yang lama di situ. Terus dia yang nakil pergi musyawarah. Akhirnya 3 motor yang dapat roti tadi itu ikut musyawarah. Enggak disuruh musyawarah. Jadi itu pengalaman kami. Memang orang-orang khususnya di tempat kami ini orang-orang lama nggak usah ditarget atau disuruh keluar, nggak usah. Dilihat saja dapurnya, kasih makan dia, anak-anaknya. Nah itu kami juga galakan sama teman-teman halaka-halaka lain. Karena terkadang kami kalau teman-teman kantor di perkantoran itu, kami kalau misalkan melahirkan anaknya, itu kami 2 kali kunjungan. Waktu lahir di rumah sakit dengan waktu akikahan. Kalau teman-teman dakwah kami nggak pernah datang. Itu ketemu di markas ucapan selamat saja. Habis itu akikah nggak pernah bawa amplop juga. Nah, jadi kemarin kami mulai galakan itu. Kunjungi, datangi dia 2 kali. Alhamdulillah di Kendari sekarang semua halaka-halaka itu hampir sudah keluar semua. Dan kami berterima kasih sama Sulawesi Tengah dan mengirimkan jamaah 6 jamaah di sana. Jadi semua halaka-halaka sudah memenuhi target. Masya Allah. Jazakallah. Baik, ini kalimat tidak boleh target itu tidak benar ya. Target tetap, tanpa target ruh dakwah itu nggak akan muncul. Jadi tradisi, jadi rutinitas. Cuman mikir-mikir targetnya dengan hikmah. Tempatkan orang siapa yang kita ajak bicara, dakwah-dakwah bahasa. Silakan NTB. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Data Makomi Provinsi NTB. Banyak masjid yang hidup 5 amal, lalu 62, kini 64. Banyak masjid yang hidup 4 amal, lalu 78, kini 74. Banyak masjid yang hidup 3 amal, 111, lalu kini 135. Banyak masjid yang hidup 2 amal, 119, 124.
banyak masjid yang hidup satu amal, lalu 107, kini 106. Banyak masjid yang mengeluarkan jamaah 3 hari mandiri, lalu 72, kini 59. Banyak jamaah 3 hari tiap bulan, lalu 90, kini 102. Coba kerjasama di Masjid Antum. Saya sebutkan aja nama halakohnya biar kita. Namanya halakahnya apa? Halakoh Mataram Selatan. Mataram Selatan. Kemudian di tempat saya sendiri. Jamaah rangkanya berapa? Jamaah rangka? 1 jamaah rangka. Iya. Gimana ceritanya? Karena dia hidup 5 amal. 5 halak. Halakah. Oh halakoh. Ya halakah 5 amal. 5 jamaah rangka. Oke. Pelan-pelan jawab. Iya. 5 jemaah rangka. Berapa jamaah 3 hari? Jamaah 3 hari pertama dibentuk jamaah rangka itu sampai 4 masjid. Sekarang menurun jadi 2 masjid. Sekarang berapa jamaah 3 hari di halak Pak? Iya. Jadi ada berapa jemaah di halak Antum? Sekarang ini? Iya, saya. 2 jamaah. Tadi ada 4 jamaah rangka. Dulu pertama dibentuk jamaah kerjasama itu 4 jamaah. 4 jadi 4. Iya, 5 jadi 4. Sekarang 2 Iya. jemaah. Sekarang ini 2 jamaah. Kenapa menurun? Di beberapa titik itu penggeraknya pergi, Pak, ke luar daerah, ada takazah untuk ibunya gitu. Jadi setelah perginya itu susah untuk bentuk jamaah 3 hari. Oke Pak, sama ya dengan yang lain ya. Sekarang kita tanya tentang taklim rumah. Taklim rumah di Mahala Antum selama 4 bulan ada bertambah nggak? Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak upaya-upaya, ada nggak karkun yang taklim rumahnya tidak hidup? Ada, tapi kita punya upaya. Setiap hari Kamis itu di musyawarah pagi itu evaluasi. Kemudian kita buat target yang belum hidup itu kita targetkan untuk dihidupkan. Tapi tadi hasilnya tidak ada. Ya, jadi kurang dikawal di target itu. Iya. Sekarang yang kedua pertanyaannya. Anak-anak karkun banyak terbengkalai, kita tidak perhatikan. Ada nggak anak-anak karkun yang 16 tahun ke atas tidak keluar nisab 1 hari tiap bulan, tidak ke markas, terbengkalai, tidak digarap? Ada nggak suasana seperti itu di beberapa halakah? Ada. Ada ya. Ya. Ada nggak upaya-upaya dari halakah atau dari markas untuk mengaktifkan, merekrut anak-anak karkun? Data anak karkun di halakah Antum ada berapa? Terdata nggak? Nah itu yang belum. Tapi dari markas. Jadi, kalau seandainya pelajar kita data, maka lebih utama lagi pelajar yang anak karkun. Anak karkun ini bisa menjadi mata rantai kita untuk menggarap teman-teman dia kan. Jadi tolong bapak-bapak yang mulia, ini kita risau tentang perkara ini. Banyak sekali kita garap orang lain, anak kita tidak garap. Kemarin di sini, saya tidak sebut nama, ada satu orang ngomong sama saya, Maulana, anak saya sudah gadis, pengen nikah. Boleh nggak kita pasangkan dengan MS? Nah itu. Saya bilang jangan, beresiko. Kalau masih ada yang SA, kenapa ke MS? Terus dia bilang, kecuali saya bilang istikharah, ada kebaikan pasti. Dia akan ikut sama kita. Tapi kemudian beliau mengatakan, Maulana, anak gadis saya itu bilang, saya silakan dikawinkan sama karkun, tapi saya nggak mau keluar. Nah kok bisa begitu? Nah ini semua berangkat daripada kesalahan kita hanya memikirkan orang lain. Anak kita nggak kita pikirkan. Jadi warisan yang terbaik itu kan anak yang soleh. Bukan warisan itu kita tinggalkan ruko 5, harta miliaran. Maka warisan yang terbaik bagi kita sebagai bapak yang kenal dakwah, anak-anak kita jangan kita tinggalkan dunia sebelum mereka kenal dengan dakwah ini. Mereka jadikan dakwah maksud hidup. Maulana Hamdan cerita, saya juga nusoh tahun 88, Maulana Kalimuddin, pakar sedang besar, dia mukimin di Rewin. Dia punya karangan namanya Hujatul Muballighin. Jadi hafiz, jadi alim di Rewin. Tapi nggak pernah berkecimpung dalam dakwah setelah itu.
Maka ditanya kepada bapaknya Maulana Kalimuddin rahimahullah, Pak, itu anak bapak kan? Maulana punya anak kan? Kok nggak aktif dalam dakwah? Itu bukan anak saya katanya. Jadi bukan anak saya, ini bukan dihilangkan nasabnya, tapi bentuk kerisauan dalam diri orang yang tidak kenal dengan dakwah, anak kita yang tidak kenal dengan dakwah, bagaimana mungkin bisa itu terjadi? Kami keluar di Peshawar. Jadi dalil membawa kami ke satu pesantren. Akhirnya dia bilang, dalil itu, Maulana, pendiri dakwah di kampung ini, orang awalun, semua anaknya jadi ulama Maulana. Dan dia yang bangun itu pesantren. Tapi setelah dibangun dan anaknya ngajar, tidak ada satupun yang aktif dalam dakwah. Coba bapak-bapak yang mulia, ini menjadi kerisauan kita. Jangan kita perhatikan hidayah di tangan Allah. Anaknya Nabi Nuh pun tidak dapat hidayah, kan begitu kan? Tapi sebelum kita mati atau dia mati, kan masih ada waktu untuk kita bina. Untuk itu kita perhatian semua untuk perkara ini, Pak ya. Nah, kemudian Maulana Tariq Jamil, saya diminta Amir Sab ini kasih cerita. Silakan dulu. Ya, Maulana Tariq Jamil meninggal orang mukimin di Rewin. Atau orang yang telah meninggal dunia bagi masa banyak untuk tablik. Meninggal dunia. Akhirnya Maulana Tariq Jamil datang takziah. Waktu takziah, anaknya nangis. Nangis lebih keras lagi tatkala dielus-elus kepalanya. Kemudian diberikan tasliyah. Wahai Ananda, jangan terlalu banyak menangis. Bapakmu ini pikirmen, penggerak, korban mati-matian untuk dakwah. Kemudian Maulana Tariq Jamil memakai bahasa Urdu. Are mere piare beta. Rona Zada Matkar, wahai anakku yang tercinta, mere piare beta, sambil dilus-lus kepalanya. Are mere piare beta, wahai anandaku yang tercinta, jangan terlalu banyak menangis, jangan terlalu sedih. Bapakmu itu orang lama, ahli korban. Maka setelah itu tambah lagi nangis, ditanya Maulana Tariq Jamil, kenapa kamu tambah nangis? Kemudian dia menjawab, wahai Maulana, bapak saya itu nggak pernah memegang rambut saya seperti Maulana pegang rambut saya. Dan tidak pernah bapak saya itu ngomong, wahai Ananda tercinta. Nggak pernah. Kasar terus sama saya. Jadi hadirin, ini akan menjadi barometer kerja dakwah kita oleh masyarakat di sekitar kita. Anaknya bagaimana? Istrinya bagaimana? Ya, berapa banyak anak kita kalau aktif dakwah? Ratusan orang-orang teman-teman permainannya ikut dakwah. Istri kita berapa banyak di belakang tetangga-tetangganya. Betul apa tidak, Pak? Semoga saya, tuan-tuan semua diberikan oleh anak-anak yang soleh dan meneruskan perjuangan kita di belakangnya. Gimana? Ya? Oke ya. Ya. Jazakallah. Kita tutup insyaallah sambil dimudzakarahkan juga tadi katakanlah pesan-pesan daripada mudzakarah kita ini untuk menjadi pembekalan dan kita amalkan di tempat kita masing-masing. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi ini kan masih nanti malam intikoli ya, jadi supaya disiapkan data intikolinya. Terus besok pelajar, masturot, ulama juga supaya dipersiapkan datanya lebih lengkap lagi tahun 4 bulan yang lalu atau tahun lalu dengan sekarang. Ya, jazakallah. Subhanahu bihamdi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.